Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Dalam pengalaman sehari-hari di masa-masa yang lalu, ketika di bulan September membaca kitab suci, bulan September sebagai bulan istimewa bagi kita, seringkali saya membaca kitab suci. Yang terpenting adalah saya membaca, kemudian menyelesaikannya dari Kejadian sampai Wahyu. Seterusnya membaca demikian. Namun terkadang, seringkali pula malah justru tidak tahu apa-apa. Pada saat niat membaca seluruhnya sampai selesai, sama sekali tidak ada pengendapan, tidak ada suatu refleksi yang didapatkan karena tujuannya hanya sekedar membaca. Tetapi barulah menyadari ketika ada peristiwa dalam kehidupan, membaca satu ayat, membaca satu perikop, kemudian mendengarkan suara Tuhan, dan kemudian juga mengendapkan dalam permenungan, refleksi, introspeksi diri. Justru disitulah firman Allah berbicara. Ada suatu kekuatan baru yang berasal dari Tuhan untuk mampu memahami setiap apa yang menjadi pesan dari kitab suci. Ketika kitab suci dihayati, dibaca, dan dipahami secara pelan-pelan dengan pengendapan dan permenungan, disitulah kita menjadi menemukan ada manfaat dan faedahnya. Kitab suci itu menjadi bermakna ketika kita sungguh menghayati dengan hati yang tulus dan suatu sikap berdoa untuk menemukan pesan Tuhan bagi kita. Hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Allah tidak kelihatan, Kristuslah gambarnya. Dialah yang pertama dari segala ciptaan, sebab dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang seringkali kita juga nyatakan dalam syahadat iman kita. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya untuk Dia. Dia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang bangkit dari antara orang-orang mati. Pesan Paulus ini menitik beratkan kepada kita semua bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menegaskan kehidupan. Maka Paulus mengatakan dialah yang paling utama dalam segala sesuatu. Memahami, menghayati siapa itu Kristus seringkali tidak mudah bagi kita. Tidak gampang pula kita memahami mengapa Allah hadir dalam firman-Nya. Mengapa harus yang berasal dari surga yang menyampaikan tentang kehidupan di surga. Para nabi tentu kita ingat, mereka menyampaikan firman Tuhan karena mereka diutus kepada manusia supaya sungguh menyelami. Namun apa yang disampaikan oleh para nabi seringkali tidak mudah dimengerti siapa itu Allah sesungguhnya. Karena para nabi pun sama seperti kita, berasal dari dunia ini. Tetapi Kristus yang berasal dari surgalah yang mampu menjelaskan
tentang kehidupan yang ada di surga dan siapa itu Allah. Haruslah yang berasal dari surga, yaitu firman Allah yang menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita, supaya kita mampu memahami tujuan dari kehidupan kita, yaitu keselamatan yang berasal dari Tuhan. Maka Yesus seringkali mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan." Pernyataan Yesus ini tentu perlu kita pahami dengan seksama. Mengapa Yesus berani mengatakan hal tersebut kepada kita semua? Sebab memang sungguh Ia adalah firman yang hidup. Maka suatu pesan Paulus hari ini juga kita dengar, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Segalanya didamaikan oleh darah Kristus yang tersalib. Kebangkitan menjadi peristiwa penting bagi kita, peristiwa iman yang meneguhkan kita untuk mengetahui siapa itu Allah yang sesungguhnya melalui Kristus penyelamat dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Mazmur tanggapan hari ini juga kita diingatkan kembali, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Kita diajak untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, dan kita ini umat-Nya, domba penggembalaannya. Ditegaskan pula, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Yesus hari ini juga bersabda, Dia tidak untuk menggantikan apa yang telah tertulis, namun melengkapinya. Maka tidak mungkin yang tua itu dihilangkan dan diganti dengan yang muda, tetapi keduanya saling melengkapi. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kelengkapan yang memberitahu kita bahwa semuanya itu akan dilakukan oleh para murid Kristus setelah Ia pergi dari antara para murid. Oleh sebab itu, kritikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang disampaikan kepada Yesus dijawab oleh Yesus dengan amat baik. Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa? Maka tugas kita bersama dengan Kristus mengadakan suatu puasa ketika Kristus meninggalkan para murid tersebut. Dan tugas kita ambil saat ini sebagai orang-orang yang tetap menantikan kehidupan yang akan datang, seperti yang telah Kristus janjikan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, dan dipenuhi sukacita dan sorak-sorai, memandang setiap apa yang difirmankan Tuhan lebih mendalam dengan permenungan-permenungan kita. Semoga bulan September, bulan istimewa bagi kita, menjadi saat kita menyelami kembali dan memaknai isi dari setiap kitab suci yang tentunya menjadi pesan amat penting bagi keselamatan kita. Sebab dalam Kristus semuanya mendapatkan keselamatan dan Allah menyertai. Tuhan memberkati.